warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jenab, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri Mandalahayu pada kelas 4 dengan materi sifat-sifat Rasul. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Iya, bagus. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Anak-anak. Kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Ya, mari kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Untuk menambah semangat kalian dalam belajar, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa adalah langkah pertama yang sangat penting sebelum kita melaksanakan aktivitas apapun, terutama dalam mencari ilmu. Semoga kita semua dalam mencari ilmu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Quran Surah At-Takatsur bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa
ya Robbal Alamin. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk duduk kembali. Anak-anak, mari kita mengingat kembali materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, materi apa? Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya, benar sekali, yaitu tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi teladan dan contoh bagi manusia. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang sifat-sifat Rasul. Anak-anak, Ibu akan membagikan soal pretest kepada kalian, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dasar kalian tentang sifat-sifat Rasul. Kalian kerjakan ya anak-anak? Iya, Bu. Silakan soalnya. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah silakan untuk dikumpulkan ke depan. Anak-anak, Ibu telah selesai menilai hasil pretest kalian. Bagi yang nilainya di bawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, jangan khawatir. Kita pada hari ini akan belajar bersama-sama, yaitu untuk meningkatkan pemahaman kalian pada materi sifat-sifat Rasul. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat Rasul dengan benar, dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menerapkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya dan cerdas. Anak-anak, tahukah kalian ada berapakah sifat wajib dan mustahil bagi Rasul? Iya, benar sekali. Yaitu ada empat. Sifat wajib ada 4 dan sifat mustahil juga ada berapa? Ada 4. Sifat mustahil sama jumlahnya, yaitu ada berapa? Ada 4 karena kebalikan dari sifat wajib.
pribadi yang lebih baik. Iya, benar sekali. Dengan menerapkan sifat Rasul, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang, bagaimana sifat-sifat Rasul dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang dapat menjawab? Ya, silakan. Sifat-sifat Rasul dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani kejujurannya, sifat amanahnya, sifat tabliknya, dan dalam kebijaksanaan dalam setiap bertindak dengan orang lain. Iya, benar sekali. Yaitu dengan meneladani kejujurannya, amanahnya, menyampaikan kebenaran, dan bijak dalam bertindak, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih dapat dipercaya oleh orang lain dan menjalin hubungan dengan orang lain serta bermanfaat bagi orang lain. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang sifat-sifat Rasul, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang sifat-sifat Rasul. Silakan nanti kalian simak video pembelajarannya dan catat poin-poin penting yang terdapat pada video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah. Sekarang kita bertemu lagi dengan Ibu Sinajena. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat Rasul. Simak dengan baik ya anak-anak. Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus disampaikan kepada umatnya. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Tahukah kalian apa sajakah 4 sifat baik yang dimiliki Rasul? Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama yaitu sidik, artinya jujur atau benar. Yang kedua tabligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang keempat yaitu fadl, artinya cerdas. Kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat mustahil. Anak-anak, tahukah kalian apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. 1. Sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Sidik berarti kejujuran dalam menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Rasul tidak pernah berbohong, tapi dari diri. 2. Tabligh, artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikannya sedikit pun. Arti dari kita. 3. Amanah adalah sifat dalam dipercaya untuk menjaga dan menyampaikan wahyu dengan sebaik-baiknya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. 4. Fadl, artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya, apa yang disampaikannya benar-benar sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Dengan kecerdasannya pula, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah paham, disebut dengan balada. Itulah materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, supaya kalian lebih hafal apa saja itu sifat wajib dan mustahil bagi Rasul beserta artinya, mari kita bersama-sama tepuk sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan.
Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib Rasul empat semuanya, sidik, tabligh, amanah, dan keempat petona. Sidik yaitu selalu berkata benar, tabligh menyampaikan dengan jelas, amanah itu menjaga kepercayaan, petona cerdas penuh kebijaksanaan. Mari kita terapkan sifat mulia Rasul untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi yang baik. Setelah kalian mengamati video pembelajaran dan bertepuk sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, dan barusan telah menyanyikan lagu sifat-sifat wajib Rasul, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Silakan kalian lihat dan temukan nama kalian, lalu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk berpindah tempat. Di sini untuk kelompok 1, ya di sini. Dan di sini nanti untuk kelompok 2, dan di sini nanti untuk kelompok 3, dan di sini nanti untuk kelompok 4. Silakan. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada setiap kelompok, yaitu untuk mendiskusikan salah satu dari sifat Rasul. Nanti kalian jawab setiap pertanyaan yang terdapat pada LKPD-nya, yaitu untuk menjelaskan salah satu sifat Rasul dan mengapa sifat tersebut penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis kasus dan menemukan atau mencari apa itu penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Ini LKPD untuk kelompok 1, dan ini LKPD untuk kelompok 2, dan ini LKPD untuk kelompok 3, dan ini LKPD untuk kelompok 4. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang tugasnya? Ya, bagus. Kalau sudah, silakan untuk kalian diskusikan bersama teman kelompoknya untuk menjawab setiap pertanyaan yang terdapat pada LKPD-nya. Ya, silakan kalian lanjutkan untuk mengisinya. Apa dampak? Ya, silakan kalian baca secara teliti ini kasusnya, dan nanti kalian temukan jawabannya, yaitu tentang apa dampaknya dari kasus tersebut. Mengerti? Ya, silakan. Bagaimana cara menjawab
Jawab apa yang seharusnya Ani lakukan agar proyek kelompok dapat berjalan dengan lancar. Ya, untuk menemukan jawabannya, yaitu tadi kan kalian sudah membaca ya kasusnya ini. Nah, kasus yang terdapat pada KPD-nya. Sekarang kalian temukan solusinya. Apa yang seharusnya Ani lakukan agar proyek kelompoknya dapat berjalan dengan lancar. Apakah kalian mengerti? Ya, silakan. Ya, sudah hampir selesai yang dijawabnya. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Iya, bagus. Kalau sudah, sekarang silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Apa yang dimaksud dengan sifat sidik rasul? Sifat sidik rasul yaitu rasul selalu berucap dan bertindak dengan benar, jujur dan tidak berbohong. 2. Mengapa sifat sidik penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sifat sidik penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan berkata jujur, kita membangun kepercayaan dan menghindari kebohongan yang dapat merusak hubungan. 3. Apa yang menyebabkan Ani berbohong tentang pekerjaannya? Ani berbohong karena takut gagal, merasa tertekan waktu, dan tidak percaya diri dengan hasil pekerjaannya yang dikerjakannya. Ani mungkin juga merasa malu jika tugasnya tidak selesai dengan baik. Apa dampak kebohongan Ani terhadap teman-temannya? Kebohongan Ani menyebabkan kehilangan kepercayaan dan konflik dalam kelompok. Teman-temannya mungkin merasa dikhianati dan diterbebani dengan tugas tambahan yang bisa menurunkan semangat kerja sama dan menghambat kelancaran tugas proyek kelompoknya. Apa yang harus Ani lakukan untuk memperbaiki situasi? Ani harus mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus, dan menyelesaikan tugasnya dengan jujur. Selain itu, Ani perlu menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dan lebih terbuka dalam komunikasi dengan teman-temannya agar proyek dapat selesai dengan baik. Iya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Apa yang akan terjadi jika seorang tidak memiliki sifat sidik dalam kehidupannya sehari-hari? Ya, silakan untuk dijawab. Jika seseorang tidak memiliki sifat sidik, maka kepercayaan orang lain akan hilang dan hubungan serta komunikasi bisa rusak. Ya, benar sekali ya. Jadi apabila kita tidak memiliki sifat sidik dalam kehidupan, maka akan hilang kepercayaan orang lain kepada kita dan hubungan kita akan menjadi rusak dengan orang lain. Untuk kelompok 1, jawaban kalian sudah cukup jelas dan menunjukkan pemahaman tentang sifat sidik, yaitu sudah baik, dan menjawab pertanyaan tentang mengapa sifat sidik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya juga sudah baik, dan menganalisis kasus untuk menemukan apa itu penyebabnya, apa itu dampaknya, dan bagaimana solusinya sudah relevan ya, dan sudah baik ya. Dan untuk kelompok 1, dalam kerjasamanya kalian sudah baik, dan dalam ketepatan jawabannya juga sudah baik, dan dalam presentasinya juga sudah baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan sifat tabligh rasul? Sifat tabligh rasul yaitu Rasul menyampaikan seluruh wahyu dari Allah kepada umatnya dengan jujur, jelas, dan tanpa menyembunyikan apapun. Rasul selalu memastikan informasi yang diterima disampaikan dengan benar dan lengkap. Ya. 2. Mengapa sifat tabligh penting untuk diterapkan dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari, sifat tablik penting diterapkan untuk menghindari kesalahpahaman, membangun kepercayaan, dan memastikan komunikasi yang jujur dan jelas dalam hubungan antar sesama. 3. Apa penyebab utama masalah ini? Siti tidak menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan tepat waktu kepada teman-temannya. Apa dampak jika sifat tablik tidak diterapkan pada masalah ini? Akan terjadi kebingungan anggota kelompok, kesalahan dalam persiapan, dan terganggunya hubungan antar anggota kelompok. Bagaimana seharusnya Siti bersikap agar kejadian ini tidak terulang? Siti harus menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan tepat waktu kepada semua anggota kelompok. Ya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Bu, Ya, silahkan. mengapa penting memberi informasi yang lengkap dan benar kepada teman? Untuk dijawab oleh kelompok 2. Supaya mereka tidak salah paham dan kebingungan. Iya, benar ya jawabannya. Jadi penting kita memberikan informasi yang jelas dan benar kepada teman, supaya teman kita itu tidak salah paham dan tidak kebingungan. Nah, untuk kelompok 2, jawaban kalian sudah cukup jelas ya dalam menjelaskan apa itu sifat tabligh rasul dan mengapa sifat tabligh penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis kasus untuk menemukan apa itu penyebabnya, apa itu dampaknya, dan bagaimana solusinya. Kalian sudah jawab dengan jelas ya. Dan untuk kelompok 2, dalam kerjasamanya sudah cukup baik ya, dan dalam ketepatan jawabannya juga sudah baik. Dan dalam presentasinya ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu harus percaya diri dalam presentasi atau dalam menyampaikan presentasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. 1. Apa yang dimaksud dengan sifat amanah Rasul? Sifat amanah Rasul yaitu selalu dapat dipercaya dan tidak mengkhianati segala tugas atau titipan yang diberikan, baik itu wahyu dari Allah maupun tanggung jawab lainnya. 2. Mengapa sifat amanah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sifat amanah penting untuk membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang saling menghormati, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. 3. Kasus Andi, ketua kelas diberi tanggung jawab untuk menyimpan tugas kelompok yang harus dikumpulkan ke guru, namun Andi tidak menjaga tugas dengan baik dan menyimpan sembarangan, sehingga tugas tersebut hilang. Teman-temannya merasa kecewa karena tugas yang telah dikerjakan dengan susah payah menjadi sia-sia karena ketidakmampuan Andi untuk memegang amanah, menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara dia dan teman-temannya. Apa penyebab masalah yang terjadi dalam kasus ini? Penyebab adalah Andi tidak menjaga amanah dengan baik dan tidak menyimpan tugas tersebut dengan hati-hati sehingga tugas hilang. Apa dampak yang ditimbulkan dari ketidakmampuan Andi dalam memegang amanah terhadap hubungan antara dia dan teman-temannya? Dampaknya adalah teman-teman Andi merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap Andi yang bisa merusak hubungan di antara mereka. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Andi agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan? Andi sebaiknya lebih bertanggung jawab dalam menyimpan tugas, memastikan tugas disimpan di tempat yang aman, dan memeriksa kembali tugas sebelum menyerahkan kepada teman-teman atau guru. Ya, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silakan. Ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak merawat dan menjaga amanah dengan baik? Ya, silakan untuk dijawab. Jika kita tidak menjaga amanah dengan baik, maka kepercayaan orang lain akan hilang dan hubungan kita akan bisa rusak. Iya, benar sekali ya. Jadi apabila
apabila kita tidak menjaga amanah dari orang lain, maka kepercayaan kepada kita akan apa? Akan hilang ya. Untuk kelompok 3, jawaban kalian sudah cukup jelas dan menunjukkan pemahaman kalian sudah baik tentang sifat amanah Rasul, dan menjawabnya juga sudah jelas dalam pertanyaan, yaitu mengapa sifat amanah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam menganalisis kasus untuk menjawab apa itu penyebabnya, apa itu dampaknya, dan bagaimana solusinya juga sudah relevan ya, sudah bagus. Untuk kelompok 3, dalam kerjasamanya kalian sudah cukup baik, dan dalam ketepatan jawabannya sudah baik, dan dalam presentasinya juga sudah baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. 1. Apa yang dimaksud dengan sifat patonah Rasul? Patonah adalah sifat Rasul yang mencakup kecerdasan dalam berpikir, bertindak dengan bijak, dan membuat keputusan yang tepat. 2. Sifat patonah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat patonah penting diterapkan karena membantu kita berpikir cerdas, membuat keputusan tepat, dan bertindak bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. 3. Apa yang menyebabkan Ani tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu? Ani tidak menyelesaikan tugasnya karena kurang perencanaan dan pengolongan waktu yang baik. Apa yang akan terjadi jika Ani terus mengabaikan tugas dalam proyek kelompok? Proyek kelompok akan tertunda dan hubungan antara teman-temannya bisa terganggu karena ketidakseriusan Ani. Seriusan Ani. Apa yang seharusnya Ani lakukan agar proyek kelompok dapat berjalan dengan lancar? Ani seharusnya membuat jadwal yang mengulangi waktu dengan baik, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya. Silakan kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Ya, silakan. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak berperan aktif dalam tugas proyek kelompok? Ya, silakan untuk dijawab. Bisa terhambat dan tidak selesai dengan baik. Iya, benar ya jawabannya. Jadi, jika seseorang tidak berperan aktif dalam tugas proyek kelompok, maka proyeknya itu akan terhambat dan tidak akan selesai dengan baik ya. Untuk kelompok 4, jawaban kalian sudah cukup jelas dan pemahaman kalian juga sudah cukup baik, yaitu tentang sifat patonah Rasul dan tentang mengapa sifat patonah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis kasusnya juga untuk menemukan penyebabnya apa dan apa dampaknya, dan juga bagaimana solusinya juga sudah cukup baik ya. Untuk kelompok 4, kalian dalam kerjasamanya sudah cukup baik ya, dan dalam ketepatan jawabannya juga sudah cukup baik, dan dalam presentasinya juga sudah cukup baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sifat-sifat Rasul. Ya, benarnya itu tentang sifat-sifat Rasul. Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Sifat wajib itu ada berapa? Yang pertama, artinya apa? Yang kedua,
menjaga amanah dari orang lain, dan bijak dalam mengambil keputusan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan soal postes kepada kalian, yaitu tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan untuk kalian kerjakan. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kalau sudah, silakan untuk dikumpulkan ke depan. Anak-anak, Ibu telah selesai menilai hasil postes yang telah kalian kerjakan. Bagi yang nilainya di bawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tindak lanjutnya yaitu remedial, dan bagi yang nilainya mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tindak lanjutnya yaitu pengayaan. Anak-anak, mari kita refleksikan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang sifat-sifat Rasul? Senang, Bu. Ya, kenapa senang? Ya, Karena saya dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat Rasul. iya benar sekali ya. Yaitu kita dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat Rasul. Ibu harapkan setelah kalian mempelajari tentang sifat-sifat Rasul, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang tujuan diutusnya Rasul. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.